Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, pada video kali ini langsung saja saya akan menjelaskan tentang permutasi. Apa itu permutasi? Nah, kita lihat. Ya, nanti kita bisa menentukan solusi dari persamaan yang memuat bentuk faktorial menggunakan operasi aljabar. Kemudian kita bisa menentukan banyaknya cara penyusunan atau kemungkinan hasil suatu percobaan statistik menggunakan aturan permutasi yang memuat unsur berbeda melalui masalah kontekstual ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi yang memuat unsur berbeda ya. Nah, coba kita bisa menentukan berapa banyak susunan angka ratusan yang dapat dibuat dari 3 buah angka, yaitu 3, 4, dan juga 5. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan aturan permutasi. Kemudian yang kedua, berapa banyak susunan kata yang dapat dibuat dari 5 huruf, yaitu R, A, J, I, N. Dan berapa banyak atau bagaimana banyak susunannya jika diminta untuk membentuk sebuah kata yang terdiri dari 10 huruf dari seluruh huruf dalam alfabet. Nah, ini juga bisa kita selesaikan menggunakan aturan permutasi ya. Jadi, kenapa sih kita harus belajar permutasi? Nah, karena sangat banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama, kita dapat menentukan kemungkinan-kemungkinan dari suatu kejadian atau percobaan yang belum pernah terjadi. Kemudian kita bisa manfaatnya yaitu bisa menentukan perkiraan susunan juara suatu lomba. Kita juga bisa menentukan ruang sampel suatu peluang kejadian. Kemudian bisa menentukan banyak susunan dari 3 benda berbeda. Tentu bukan masalah karena bisa didaftar satu persatu ya, tapi kemudian bagaimana jika ternyata terdapat 5 benda atau objek berlainan. Kemudian bagaimana jika terdapat 10 benda atau objek berlainan dan seterusnya. Ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian bisa juga untuk menentukan banyak susunan dari 3 benda berbeda. Oh ya, ini masih sama dengan yang tadi ya. Oke, masih lanjutannya. Nah, inti dari ini adalah apa sih itu permutasi gitu. Kenapa manfaatnya banyak sekali? Nah, ternyata permutasi itu adalah permutasi dari sekumpulan objek merupakan banyaknya susunan sekumpulan objek dalam berbagai urutan berbeda tanpa ada pengulangan ya. Di sini berbagai urutan yang berbeda tanpa ada pengulangan. Nah, notasi permutasi itu kita singkat dengan P. PNK. N itu dari unsur yang disediakan, K itu unsur yang akan kita bentuk. Biasanya seperti itu ya. Nah, erat kaitannya antara permutasi dengan faktorial karena kita menggunakan tanda faktorial ya. Jadi kalian sebelum mempelajari permutasi kalian harus tahu dulu apa itu faktorial. Nah, faktorial itu contoh ya. 2 kali 1 itu sama dengan 2 faktorial. Nah, di sini ini adalah tanda faktorial, ini tanda seru seperti ini. Dibaca 2 faktorial. 4 faktorial berarti bagaimana ya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bagaimana kalau kita menjumpai perkalian dari suatu faktorial? Contoh, 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya, kita jabarkan semuanya. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Itu dari 3 faktorial. Terus yang 2 faktorial kita jabarkan lagi jadi 2 kali 1. Kemudian kita kalikan seluruhnya. Hasilnya adalah 12 ya. Sedangkan 0 faktorial sendiri itu adalah 1. Ini ada dalam sifat faktorial ya. Nah, bagaimana notasi faktorial? Ya, kalian harus mengenalnya terlebih dahulu ya sebelum kalian masuk ke permutasi. Contoh yaitu n faktorial. N faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2. Jadi selalu perkalian bilangan berurut selalu dikurangi 1 ya bilangannya ya. N min 1, n min 2. Jadi di sini bilangan asli ya sampai dengan 1. Nah, atau bisa juga kita tulis n faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial. Atau n kali n min 1 kali n min 2 faktorial boleh juga ya. Nah, coba kita lihat apakah merupakan 2 kejadian yang berbeda. Contoh ya, kemungkinan pertama, urutan minum kopi. Minum kopi A, ini merek ya misalnya ya. Merek A, kemudian setelah itu minum merek B, minum merek C, minum kopi merek D, dan minum kopi merek E. Kemudian ada kemungkinan yang kedua, yaitu C dulu deh. C, kemudian A, kemudian merek B, kemudian D, kemudian E.
ini menurut kalian itu kejadian yang berbeda atau sama? Bu, itu kan sama-sama minum kopi. Iya, tapi ini kan kita membahas permutasi, yaitu urutannya ya, urutan yang berbeda. Jadi kemungkinan pertama ini kan urutannya A, B, C, D, E. Sedangkan kemungkinan yang kedua ini urutannya berbeda, yaitu C, A, B, D, E. Nah, ini namanya ini permutasi ya. Ini jadi ada dua macam ya. Dari sini ada kemungkinan pertama, ada kemungkinan ketiga tidak, Bu? Bisa saja. Seandainya saya buat E, A, B, C, D, itu juga sudah urutan berbeda kan? Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, apakah merupakan dua kejadian yang berbeda juga? Kasusnya bagaimana? Ini ada juara 1, juara 2, kemudian juara 3. Nah, kemungkinan pertama yang juara 1 12 MIPA 1, yang juara 2 12 MIPA 3. Kemudian yang juara 3 adalah 12 MIPA 2. Itu kemungkinan pertama. Bisa juga kan? Ternyata yang juara 1 itu 12 MIPA 3, dan yang juara 2 itu 12 MIPA 2, dan yang juara 3 itu 12 MIPA 1. Nah, ini kemungkinan juga ya. Jadi ini yang pertama, ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua ya. Nah, jadi dua ini kan kejadian yang berbeda kan, padahal urutannya beda. Sama-sama juara 1, 2, 3, Bu, sama-sama MIPA 1, 2, 3, tapi dua kejadian ini ternyata berbeda setelah susunan urutannya itu berbeda. Nah, disinilah ini gunanya permutasi kita untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Ya, jadi permutasi itu nanti ada untuk unsur berbeda itu adalah permutasi n unsur dari n unsur berbeda, atau kita tuliskan dengan PNN ya. Jadi n unsur dari n unsur berbeda. Jadi yang diminta, yang mau dibentuk berapa susunan dengan yang disediakan itu sama. Jadi n dari n ya, PNN sama dengan n faktorial. Sedangkan permutasi k unsur dari n unsur berbeda ya, jadi k itu selalu lebih kurang dari n ya, maka permutasinya kita singkat dengan PNK, maka sama dengan n faktorial dibagi dengan n min k faktorial. Udah, dengan rumus ini langsung saja nanti kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan permutasi k unsur dari n unsur berbeda ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan kalian menyelesaikan LKPD yang saya berikan untuk menemukan bahwa rumus 2 tadi itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permutasi n unsur dari n unsur berbeda atau k unsur dari n unsur berbeda ya. Ya, semoga video kali ini ya bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.